Luar biasa Sri Kandi kita pada malam hari ini dari pembaca berita kini masuk istana. Langsung saja kita sapa, sudah ada staf khusus Wakil Presiden Tina Talisa, juru bicara kantor komunikasi Presiden Prita Laura, dan sayang sekali kita masih menunggu Isyana Bagus Oka dan juga Nilu Putu yang masih dalam perjalanan. Sayang sekali, tapi kita tahu dari baca berita dan masuk istana pasti kesibukannya luar biasa. Masih meeting dan untuk mengurus negara. Kita sambut dulu Tina Talisa dan Prita Laura. Luar biasa. Boleh tepuk tangan yang di studio juga. Nervous, tremor. Apa kabar kakak-kakak? Oh, kakak ya. Kakak ya. Ya bagus ya. Bagus ya. Kakak. Iya, bukan tante. Terlihat kakak malah mungkin sebenarnya aku yang jadi om di sini ya. Apa kabar, sehat ya? Sehat, sehat. Sehat. Thank you. Terima kasih loh selamat ulang tahun Sehat, ini sehat buat juga. BTV yang Yes. ke-12. Yes, berita Sukses satu. terus. Berita satu. Ini adalah studio kita baru, Studio Semesta, dan terima kasih sudah hadir di sini untuk memberikan vibes dan nuansa dan atmosfer yang luar biasa. Sekarang langsung ngobrol, bagaimana sih sebetulnya yang dirindukan jadi jurnalis? Karena seperti kita ketahui pemirsa, legendary yang duduk di sebelah saya ini orang-orang yang selalu melekat di pikiran kita ketika ngomongin berita. Tina Talisa, Prita Laura, siapa yang nggak ingat? Dan Tina dulu. Apa yang dirindukan dari jurnalistik? Atau sebetulnya udah nggak rindu lagi sampai jadi staf khusus di Wakil Presiden ini, Teh Tina? Kalau ditanya soal seberapa membuat itu terkenang-kenang, iya. Tapi kalau harus kembali lagi tentu kan sudah beda ya masanya. Dan terima kasih ini Iqbal ngundang saya sama Mbak Prita di sini. Nanti ada Mbak Isyana, ada Niluh juga. Karena bagi kami yang pensiun dari dunia jurnalistik pada periode berbeda-beda, Mbak Prita tahun 2018, saya lebih awal lagi, saya 2014. Jadi kalau malam hari ini ada yang nonton program ini sama Iqbal dan masih kenal wajah saya, berarti itu penonton zaman bahula. Atau enggak papanya mungkin ya. Atau memang followernya Teh Tina yang benar-benar kapan ini tayang nih? Enggak, atau yang nonton pada saat usia kemudaan. Jadi ada tuh yang nonton misalnya, Teh saya nonton Teh Tina gitu. Pasti kamu dulu SMP ya nonton berita. Saya dulu nonton Kak Prita karena papa saya suka nonton berita. Oke, udah gitu sekarang ya. Tapi influence yang baik begitu ya dengan menonton berita. Amin. Jadi nggak rindu? Jadi gini, kalau dari sisi masa tugas ya sebagai jurnalis, saya kan cuma 10 tahun. Kenapa saya sampaikan 10 tahun tuh hanya atau cuma? Karena banyak sekali senior yang sudah berkarya lebih dari 20 tahun. Jadi bagi saya yang cuma 10 tahun ini, 10 tahun aja udah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan itu adalah momen yang menurut saya sangat istimewa. Karena kita ada di ruang publik yang mendapatkan kehormatan dari publik. Kan kita siarannya di free to air. Jadi bukan yang berbayar. Artinya kita memang menggunakan frekuensi publik. Dan di frekuensi publik itu kita bekerja dari mulai membedah informasinya, melakukan riset, kemudian mengolah informasi. Dulu saya siaran di program berita, kemudian talk show. Dan itu adalah bagian yang sangat menyenangkan, dan saya selalu menganggapnya sebuah kehormatan karena kita bisa mewakili publik. Kalau di talk show ya, mewakili publik, menanyakan, menggali apa yang menjadi kepertanyaan publik, keresahan publik. Jadi itu sebuah kehormatan yang nggak akan pernah bisa dilupakan. Dan dengan begitu pula seringkali yang justru kangen adalah respon dari publik setelah mengikuti berita. Misalnya saya masih ingat dulu kalau macet mau siaran kan, tetap naik ojek juga kan. Wah, naik ojek. Terus Mbak Lulu ya, yang suka kaget bisa naik ojek nih, tiba-tiba nanya gitu, Mbak Tina, ini kalau isu politik X gitu, kira-kira dia akan gabung nggak sama partai Y? Wah, saya bilang, ini ternyata dari yang kami sampaikan itu bisa membuka hasanah berpikir masyarakat. Datang ke Jogja, Abang Beca nanya, itu gimana program misalnya Bansos X itu kapan? Dan seterusnya, artinya betapa sebuah produk jurnalistik itu akan sangat berpengaruh kepada pola pikir masyarakat. Itu yang menurut saya sangat dirindukan ya dari bekerja sebagai jurnalis televisi. Saya suka sekali dengan tadi frase frekuensi publik. Di mana sekarang juga berkecimpung di publik dengan mungkin frekuensi yang harus disampaikan juga. Tapi nanti kesini dulu, ini Prita Laura ini adalah sosok yang awalnya saya ikutin dari awal masih live report. Dar-der sekali Mbak Prita Laura, yang dipanggil Mbak Lulu tadi mungkin keceplosan sedikit Mbak Lulu panggilnya. Gak apa-apa, itu nama yang mungkin saya akan panggil berikutnya kalau kita nanti lebih akrab. Mbak Prita, apa yang dirindukan dari jurnalistik? Kalau saya nih kan sekarang harus menjawab pertanyaan teman-teman jurnalis. Saya rindu banget untuk bertanya sebenarnya. Saya merasa kalau pas saya lagi ditanya oleh teman-teman jurnalis di televisi atau sebagainya begitu, saya sebenarnya
ternyata lebih mudah bertanya ya dibanding menjawab. Karena memang kita kan apalagi mewakili kantor komunikasi kepresidenan ada sebuah tanggung jawab dalam setiap katanya, dalam setiap ekspresinya begitu. Itu tuh sebuah tanggung jawab besar begitu ya, dan itu tuh harus benar-benar kita hitung, harus benar-benar hati-hati sekali. Kalau kita sebagai jurnalis kan bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu kan enak ya. Nah, hanya sebenarnya begini ya, tadi yang seperti Tina sampaikan. Dunia jurnalistik ini sangat membentuk saya. Karena apa? Dengan jurnalistik kita mengetahui sebenarnya problem statement tuh dengan mudah tuh seperti apa. Apa sebenarnya problem statementnya. Dan kemudian apa sih penjelasan yang dibutuhkan oleh publik dan media. Sehingga kalau di rapat-rapat koordinasi di kantor komunikasi kepresidenan, saya seringkali menyiapkan strategi komunikasi ini saya cecer. Yang ini gimana? Yang ini disiapkan. Dan ternyata memang itu yang dibutuhkan. Jadi sense seperti itu dibentuk selama saya 15,5 tahun di media, begitu. 15,5 tahun. Saya terasa semakin kecil di sini. Berapa tahun Iqbal? Kalau dihitung-hitung hanya 8 tahun, baru saja 8 tahun. Masih. Terjeda. Lanjut. Sudah lewat 2 digit lah. Mau ikut 2 digit, tahun, mau ikut 15? Setelah 2 digit dan bisa menjawab frekuensi publik, bagaimana? Sebetulnya sebelum itu, saya mau nanya dulu perbedaan jurnalis dulu sama sekarang tuh seperti apa sih? Karena kita menyaksikan Mbak Tina, Mbak Prita di layar, semakin kesini berbeda. Mungkin ada sumbangsi atau keterlibatan digital dan lain sebagainya dulu. Betul-betul belusukannya ataukah seperti apa dulu Teh? Menurut saya ada perbedaan dari sisi ekosistem industrinya sendiri ya, dan juga dengan consumer behavior-nya. Jadi perilaku konsumennya. Jadi kalau dari sisi ekosistemnya, saya mengatakan saya nggak tahu kalau Mbak Prita punya pendapat berbeda. Tapi menurut saya generasi kami itu diuntungkan karena saat itu pilihan referensi informasi itu memang lebih kepada TV. Jadi kalau misalnya survei politik ya katakanlah pasti kalau ditanya dari mana Anda mendapatkan informasi tentang calon X gitu? Pasti paling tinggi jawabannya TV. Mungkin sekarang iya, tapi referensi lainnya lebih banyak dari media sosial. Jadi orang itu masih ada masa-masa menunggu nonton TV. Nunggu nonton misalnya Bu Mutia siaran yang sekarang Menkom Digi, nunggu Mbak Prita misalnya atau juga nunggu saya, ada masa-masa itu. Sehingga kami juga punya ruang dan juga sekaligus tanggung jawab yang sebetulnya lebih berat karena ekspektasi publik kepada kami itu lebih tinggi. Nah, di sisi yang lain, perilaku penontonnya itu juga berbeda sebagai konsumen informasi. Kalau dulu misalnya menggunakan media sosial, perbandingan durasinya aja pasti beda banget. Dulu durasi nonton TV sama media sosial kayaknya banyakan TV deh gitu ya. Sekarang rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia itu sudah di atas 4 jam dalam satu hari. Nah, berarti TV ini harus bersaing dengan hal yang dulunya di masa kami nggak ada. Jadi saya selalu sangat tersanjung tentu kalau angkatan kami, generasi kami misalnya diberikan apresiasi seperti Iqbal sampaikan. Diingat sama publik karena memang kami juga punya tantangan yang berbeda dengan teman-teman. Saya selalu mengatakan jadi jurnalis TV di masa sekarang, jadi news anchor sekarang itu lebih susah dibandingin generasi kami. Saingannya lebar banget. Saingannya para key opinion leader, para pembuat podcast, itu kan menjadi saingan-saingan sekarang ya. Dan ada juga seperti gaya komunikasinya juga harus berubah. Sekarang ini kan length of attention publik lebih pendek ya. Jadi kemudian ketika kita bicara jurnalis TV dan sebagainya, bagaimana kita berpikir dalam cara kata-kata yang punya punchline dalam waktu singkat, bisa menjelaskan sesuatu dengan singkat, menarik perhatian dengan waktu singkat. Karena begitu berlama-lama kita udah sulit bersaing dengan ditinggal udah ditinggal dengan scrolling gitu lah. Kita bersaing dengan ini begitu dengan scrollingan. Itu perbedaannya. Tentu ini terkait bagaimana tadi frekuensi publik dan juga bagaimana terkait punchline itu sangat diusung banget, di highlight banget ketika orang-orang sekarang jawaban panggung disebutnya mungkin. Jawaban panggung dalam 30 detik semudah itukah ketika jadi jurnalis zaman dulu langsung dar-der tanpa orang langsung kayak oh wow. Sampai tadi kan frekuensi publik sampai nempel sama saya sekarang. Mungkin itu akan jadi judul podcast saya. Karena gini juga ya, kalau tadi saya pakai kata publik, sebetulnya itu juga yang membuat transisi kami menurut saya menjadi lebih mudah. Karena kami biasa bekerja di ruang publik. Bedanya dulu kita bekerja di ruang publik dalam kuadran yang berbeda. Kan dalam tanda petik ya bertanya, mengkritisi pemerintah atau pengambil kebijakan. Sekarang kami di posisi pengambil kebijakan. Tapi di ruang publik juga. Jadi justru itu yang menurut saya sangat menyenangkan. Karena dulu yang kami lakukan Mbak Prita sampaikan
sampaikan, enak aja nanya. Tapi sekarang justru kami masuk ke substansi. Bagaimana sih sebuah kebijakan publik itu disusun? Bagaimana kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat? Bagaimana mitigasi risiko terhadap sebuah kebijakan publik? Bagaimana pemerintah mengartikulasikan kebijakan publik? Bagaimana kita membayangkan wartawan tuh akan nanya apa ya kalau ada kebijakan A? Gimana wartawan akan berpersepsi terhadap kebijakan B kalau kita komunikasi dengan cara C? Jadi kepala kita berputar, cuman dengan cara yang dalam tanda petik lebih mudah karena kita pernah jadi mantan. Jadi misalnya kayak di TV begitu ya. Mungkin saya ketika mempersiapkan dialog dan sebagainya sudah bisa kebayang apa yang akan ditanyain. Betul. Kadang-kadang gini, kok kurang kritis sih? Kalau dibandingin kekritisannya Prita Laura dan Tina Talisa perlu diuji lagi begitu ya. Kayaknya masih bisa lagi dicecer nih, kurang dicecer gitu. Dulu nyecer, sekarang dicecer balik tapi disebut kurang kritis. Berarti ada apa nih jurnalis sekarang atau seperti apa? Sebetulnya ada perbedaannya sebenarnya lagi. Sangat kritis ya. Sebenarnya kalau menurut saya kritis dalam hal misalnya kemudian apa ya, misalnya pertanyaan dikejarkan sekarang FOMO nih besar sekali ya. Kadang-kadang FOMO-nya sumbernya bukan hanya dari jurnalis tapi juga dari para netizen dan kemudian itu langsung bersinergi dengan media begitu ya. Jadi dunia di komunikasi digital saat ini benar-benar kritis karena ice-nya tuh ada di mana-mana, bukan hanya ice jurnalis tapi jurnalis jurnalis warga itu ada di mana-mana gitu ya. Jadi akhirnya kemudian ini hal yang memang kita harus lihat menjadi sebuah kekritisan yang menurut saya baik buat negara ini karena bagaimanapun kita adalah negara demokrasi, kita butuh ekosistem yang kritis untuk kemudian kita bisa melihat begitu apakah ini yang dilakukan sudah benar memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Dan lagi-lagi tadi setelah memang dulu pernah di posisi yang bertanya, sekarang yang ditanya, tapi juga dengan membuat strategi-strategi bagaimana dengan A akan dijawab C dan begitu seterusnya. Dan sebenarnya satu lagi ya, kalau dulu kami di Metro TV kita mencoba untuk meluruskan beberapa berita yang tidak benar. Sekarang banyak sekali seperti itunya. Kami juga di kantor komunikasi kepresidenan kita mencoba untuk meluruskan, misalnya kayak disinformasi, fitnah dan kebencian. Ini kita mencoba untuk meluruskan. Etikanya sama seperti jurnalistik, tidak boleh bohong dan memakai etika-etika seperti memberikan informasi seorang jurnalis. Jadi ini menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial karena kemudian kita bisa kalau saya merasa seperti saya kembali memberikan informasi yang benar kepada publik begitu ya, namun dalam sebuah konteks yang berbeda, dalam sebuah kanal yang berbeda sekarang di kantor komunikasi kepresidenan. Dan ini juga yang menurut saya mahal ya dari pengalaman jadi jurnalis itu, kita kan salah satu rumusnya sikap yang ditanamkan adalah keingintahuan yang besar, benar nggak? Jadi jurnalis itu nggak boleh nggak kepo. Tapi PR-nya tadi Mbak Prita sampaikan, sekarang itu kan kita punya jalan tol informasi. Nah teman-teman tuh harus benar-benar kepo menyaring untuk jurnalis saat ini ya, bahwa yang akan digali itu relevan, kredibel. Nah bagi kami di pemerintah, justru PR-nya adalah gimana kami mempertahankan itu kepo yang tadi Mbak Prita sampaikan. Misalnya ada substansi X gitu ya, kami itu di dalam pemerintah harus menjadi devil's advocate. Untuk misalnya, emang benar yang ini udah dicek, emang ini udah pernah dicoba, gimana respon publik di kalangan terbatas atas kebijakan X misalnya. Apakah misalnya kita itu kalau ada kritik, seringkali justru kami yang biasanya, nggak itu masih normal kok kritiknya, itu tuh boleh kritik kayak begitu. Atau misalnya ada kebijakan, misalnya gitu ya, nanti ada bantuan sosial tertentu atau program tertentu, justru kami ini yang menjadi penyeimbang di pemerintah untuk menggambarkan. Jadi saya selalu mengatakan kaki saya dua, satu di dalam pemerintah, satu akan saya biarkan tetap di luar supaya saya tetap punya pandangan atas nama publik. Jadi kita nggak bias sebagai pemerintah, nggak bias ngerasa oh semuanya sudah pasti relevan, sudah pasti paling disukai, nah enggak begitu. Saya pernah dikomplain Iqbal. Saya pernah dikomplain waktu itu. Jadi waktu kita lagi rapat antar kementerian lembaga, terus kemudian setelah rapat anak buah saya laporan kepada saya, Mbak tadi pas lagi perjalanan di lift dan sebagainya komplain karena ini kok rapat seperti wawancara televisi ya, kita dicecer dalam arti ini sudah jalan, ini apa buktinya apa segala macam seperti itu. Ya karena tadi kita ingin memberikan informasi yang benar-benar bukan asal Bapak senang, bukan sebuah laporan hitam putih, tapi benar-benar ini sesuatu yang sudah program yang sudah berjalan. Plus minusnya apa sehingga kemudian masyarakat benar-benar mendapatkan apa yang benar-benar dikerjakan pemerintah. Dan sesungguhnya menarik juga tadi bilang ketika
ada kritik, masih wajar kok. Itu masih menunjukkan saya melihat dari sisi saya yang melihat sebagai warga dan juga jurnalis adalah membuat menjadi tidak terlalu cepat bereaksi, tapi merespon dengan ABCD yang komprehensif. Bagaimana Anda melihat Mbak Prita ketika menyusun itu, taunya diserang ya atas bawah kanan kiri depan belakang begitu. Tidak reaktif adalah yang diutamakan, betul? Atau bagaimana strategi? Ini kalau Mbak Prita sama kira-kira ya, saya di pemerintah mulai 2020, Mbak Prita di kantor kepresidenan, saya dulu di Kementerian Investasi, sekarang membantu Pak Wapres sebagai staf khusus. Prinsipnya sebetulnya hampir mirip-mirip, jadi misalnya sebuah kebijakan tertentu, dulu lah Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu kan berdampak besar itu buat publik, perubahan perizinan berusaha. Jadi tugas saya diantaranya adalah pada saat membangun sistem OSS yang men-challenge internal gitu. Misalnya ini beneran nggak sudah mudah digunakan? Nanti kalau misalnya orang komplain, kita salurannya kemana? Kita punya nggak standar layanannya berapa hari untuk merespon? Kita kalau nanti nggak tangani di kanal yang X, kita udah siap belum kalau kita kemudian diadukan sedikit-sedikit mention ad-nya presiden lah, ad menterinya lah gitu. Kemudian sama di kantor Wapres juga begitu. Misalnya Pak Wapres sudah kunjungan ke sebuah tempat, katakanlah kemarin beliau ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Nah kita sudah mesti membayangkan apa persepsi publik atas kunjungan, apa kira-kira oleh-oleh dari sana. Oleh-oleh itu adalah oleh-oleh misalnya yang ditunggu atau ekspektasi-ekspektasi dari kunjungan Pak Wapres. Bagaimana kita misalnya menata kelola ekspektasi tersebut, mana yang dalam waktu cepat bisa terrealisasi, mana yang kita harus ngobrol lintas kementerian lembaga seperti sebelum kesini saya setelah rakor tadi pasca kunjungan Pak Wapres dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan Pak Gubernur, Kaltim dan Bupati Tabalong. Ya di situ membahas ekspektasi dari kepala daerah apa, dari masyarakat apa, kementerian lembaga bisa menjawab seperti apa dan bagaimana delivery kepada publiknya. Jadi seringkali komunikasi itu yang lebih berat menurut saya, bukan komunikasi ujungnya ke publik, tapi komunikasi di internal. Di internal. Iya, karena kalau kami misalnya di kantor komunikasi kepresidenan, Iqbal, kita menangani krisis komunikasi. Tapi krisis komunikasi ini seringkali ditangani sebelum itu terjadi. Jadi yang paling tepat strategi dalam menangani krisis komunikasi itu adalah sebelum krisis itu terjadi, kita antisipasi potensi krisisnya dan kita beresin. Kayak dokter ini, mencegah lebih baik dari mencegah lebih baik. Karena kalau kita menangani krisis komunikasi setelah itu terjadi, ini ibaratnya begini, kita memadamkan kebakaran. Api bisa padam, tapi bekas kebakarannya bagaimana? Distrust dari publik, begitu itu cost yang sangat amat besar untuk pemerintah. Jadi kita selalu begitu, itu yang sulitnya itu di situ justru di belakang layarnya kita menangani krisis komunikasi sebelum itu terjadi dan itu jumlahnya bisa dikatakan 70% pekerjaan kami di situ. Tapi saya ngerasa ada kualatnya juga sih. Apa coba kualatnya? Apa, ini pengakuan jujur ya. Silakan. Dulu waktu masih jurnalis itu saya sering ditanya lah sama menteri-menteri itu kan zaman Pak SBY ya periode kedua. Kenapa sih kalau pemerintah gitu kerja baik itu diberitainnya biasa-biasa aja atau bahkan kayaknya nggak diinformasiin. Terus jawaban saya apa biasanya dulu? Pemerintah itu memang pelayan publik, pelayan masyarakat. Jadi kalau pekerjaannya baik itu memang sudah sewajarnya. Jadi jangan berharap kami menginformasikan sangat besar. Ya. Nah sekarang kemakan. Artinya sekarang kami merasakan bahwa hal yang mohon maaf ya, yang cenderung dianggap tidak positif itu lebih mudah diviralkan sederhananya. Tapi kalau pekerjaan yang baik akan dianggap ya memang itulah kerja pemerintah. Yang misalnya soal Kris, mau bacanya Curious lah, mau bacanya Kris. Itu kan hal yang menurut saya luar biasa. Sampai Pak Wapres menyampaikan sebuah monolog, itu bukan sekadar informasi, tapi sebegitu besarnya kita harusnya bangga sebagai bangsa. Kita punya Kris itu harga diri kita ya, Mbak Prita, ya luar biasa. Negara-negara tetangga tuh kaget loh ngeliat, wow Indonesia. Gitu kenapa sampai Amerika mengganggu loh? Sampai negara lain sama Donald Trump. Sampai negara lain terganggu, negara sebesar itu karena sedemikian hebatnya Kris. Tapi kan kita juga ngerasa take it for granted. Artinya ya memang kok kita jajan ketoprak suka pakai Kris nggak? Nah, kadang-kadang ketoprak pakai Kris. Ke pasar sayuran pakai Kris. Negara maju nggak punya itu, kita punya. Gitu. Dan itu tuh bagi media ya wajar lah, pemerintah kan emang kerjaannya kerja. Jadi kenapa harus diglorifikasi, sementara buat pemerintah ini tuh besar banget. Nah justru lebih besar pekerjaan untuk
meluruskan yang kurang positif ketimbang membesarkan yang memang sebetulnya sudah positif. Betul. Ini saya seperti udah kuliah 1 semester, langsung siap untuk ke pertanyaan berikutnya ini. Ini mungkin saya harusnya udah lulus dari brief ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah menurut kakak-kakak jurnalis itu memang latihan paling bagus untuk siap di posisi manapun? Di posisi yang sebetulnya paling diincar, karena banyak sekali hashtag Bismillah Komisaris. Viral dikit Bismillah Komisaris, gitu baik ya? dikit Bismillah Komisaris Independen, Gitu. atau Bismillah Wamen, Bismillah bla bla bla. Bagaimana Anda melihat jurnalis ini adalah memang latihan atau training terdebas untuk dimanapun? Iya. Mbak Frita. Saya dulu lawyer. No. Saya dulu lawyer dan kemudian saya berpikir untuk jadi jurnalis. Saya waktu itu konsultasi dengan salah seorang lawyer senior dan dia sampaikan, kamu ke jurnalis lah dulu 3-4 tahun, nanti setelah itu balik lagi ke sini. Karena itu ada jurnalis ini membentuk sebuah kepribadian yang kita lebih berani menghadapi orang, kemudian kita lebih berpikir kritis dan kita memiliki sebuah empati dan kepedulian. Hal-hal itu adalah bekal yang sangat bagus bagi apapun profesi kamu nantinya. Go, saya jamin kamu kalau mau balik, kamu balik lagi ke sini, saya terima. Dan kemudian setelah saya masuk, saya menikmati dan saya ingat betul perkataan itu dan menurut saya itu benar. Kalau menurut saya sendiri benar ya, karena disitulah saya terbentuk kepribadiannya menjadi karakter yang berani, firm, dan kemudian Super juga firm. punya empati dengan publik, dengan berbagai situasi. Karena kita pernah ada di situasi di mana rumah kebakaran, kita pernah ada di situasi di mana orang kebanjiran, kita pernah di situasi di mana orang sulitan makan. Gitu. Jadi kita punya empati yang genuine dengan apa yang terjadi di publik. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah kritis. Kita punya daya analogi, daya logika, membuat satu analogi yang mudah untuk diketahui oleh publik. Kemudian memiliki kritisan yang kemudian kita tidak hanya sekedar menerima, oh ini bagus ya, ini bagus, oh bagus, oh enggak, ternyata kayaknya ini enggak kayak gini deh. Begitu ya, apa yang kita kira-kira perlu untuk kita komunikasikan secara proporsional dan tanpa membohongi publik. Begitu. Secara profesional dan tanpa membohongi publik. Tapi pertanyaannya balik lagi ke kantor lawyer? Kayaknya enggak ya. Tapi maksudnya gini ya. Gimana tadi? Kalau digali ya, kan sekarang suka ada tuh riset atau anjuran. Skills apa sih yang dibutuhkan di masa depan? Yang relevan dipelajari sekarang. Menurut saya semuanya tuh ada di profesi jurnalis. Saya nggak tahu Mbak Prita sepakat atau enggak. Contoh nih yang pertama. Analytical thinking. Itu selalu masuk di poin value yang dibutuhkan. Kerjaan apapun. Jadi analytical thinking. Berpikir secara analitis. Kita dapatkan loh kerja jadi jurnalis. Kita pernah nggak terima informasi terus diem aja? Enggak, kita pasti menganalisis. Ya kan? Yang kedua, kita itu juga diminta punya creative thinking. Ya kan? Live report. Kalau live reportnya nggak kreatif berpikirnya, ya akan flat, nggak menarik. Terus kemasan show. Ini kenapa coba bikin show, tiba-tiba ngundang kami. Itu kan bagian dari creative thinking. Yang berikutnya adaptability, kemampuan beradaptasi. Kita ini yang jurnalis, hari ini ketemu presiden, besok liputan di persidangan, lusanya lagi pindah ke lokasi gempa bencana alam, besoknya lagi ketemu terpidana X, besoknya lagi ketemu korban kebakaran. Kita sudah dididik untuk menjadi pribadi yang adaptif. Jadi karena itu saya sepakat soal bagian yang depan tadi, tapi sebetulnya kurang lengkap. Harusnya kita bisa masuk ke seluruh profesi. Contoh nih di generasi saya, yang sudah pensiun jadi jurnalis, ada yang sukses jadi notaris, contohnya Fensi Alwi. Ada yang sukses jadi pengusaha properti, Gadiza Fauzi. Sukses jadi politisi Isyana Bagus Oka dan jadi wamen. Sebentar lagi. Iya, jadi sebetulnya bisa masuk ke profesi apapun. Jadi bukan sekadar hanya dalam tanda petik ya kayak stepping stone menjadi sesuatu, tidak. Yang lebih senior, Bang Putra Nababan, jadi anggota DPR. Nah artinya menurut saya, karena diantaranya kita sudah terbiasa dengan 3 values, bahkan sejak kata-kata agile belum populer, kita tuh udah melakukannya, bener nggak? Kita 2004 masuk, agile itu udah jadi bagian yang katanya aja belum populer saat itu, tapi kita dituntut sudah buat melakukannya. Jadi adaptif, skill dasar. Skill dasar. Jadi nggak akan rugi deh jadi jurnalis pokoknya sih ya. Promosi ini nggak rugi ya jadi jurnalis. Ini saya semakin tahan dulu. Ini saya udah nunggu bertahun-tahun untuk bilang tahan dulu kepada dua wanita hebat ini. Tahan dulu, usai jeda kita akan kembali. Karena biasanya kita yang ngomong tahan dulu. Sekarang tahan dulu. Kita akan segera kembali pemirsa dengan tentu
Isyana Bagus Oka akan hadir juga bersama kita. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Satu Utama. Masih bersama saya Iqbal Switami Harja di Berita Satu Utama, dan kita masih bersama Prita Laura dan Tina Talisa. Sesuai janji saya, ada satu lagi tamu spesial, yaitu Wakil Menteri Pendudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Isyana Bagus Oka. Terima kasih sudah hadir, Mbak Isyana. Apa kabar? Terima kasih, Mas Iqbal. Ya, tepuk tangan dulu. Saya tuh nggak tahu ya, banyak banget kalau misalnya ada orang yang address namanya Wakil Menteri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ditambahin Indonesia. Nggak ada di title-nya Indonesianya, tapi memang sudah termasuk termasuk Indonesia. Jadi dikasih Wakil bonus ya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dari sendiri wakil Wamen dari jurnalis tuh gitu detail. Itu tadi satu lagi ya, detail. Boleh salah. Oke, Tim saya udah siap Ibu ngerasain Wamen. saya coret-coret. Siap. Siaran pers coret-coret. Pemirsa, saya undur diri dulu. Mana 15 Ini kayaknya nih mesti ini salah nih typonya ini begini. Secara redaksi harus perfect. Mbak Isyana, Ibu Wamen, tadi saya sudah nanya kanan, kiri, atas, bawah, ngalor ngidul kepada dua wanita hebat. Satu wanita hebat sudah hadir lagi. Kangen gak sih jadi jurnalis, Mbak Isyana? Kalau kangen suasananya sebetulnya sekarang ini kan karena dalam tugas menjadi wakil menteri juga terus ke lapangan ya. Kalau jurnalis itu kan yang dikangenin lapangan. Jadi kangen-kangen diobati dengan kunjungan-kunjungan ke lapangan dan melihat langsung bagaimana kondisi yang harus dilakukan dan diatasi gitu ya, persoalan-persoalannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai anggota kabinet itu betul-betul melayani masyarakat dan membantu masyarakat. Tentu saja sebagai, kalau menteri itu kan sebagai pembantu presiden, nah wakil menteri itu membantu menteri membantu presiden gitu kan intinya kan. Yang paling penting adalah bagaimana visi misinya Pak Presiden bisa tercapai, Indonesia Emas 2045 bisa tercapai dalam masing-masing tugas di masing-masing kementerian. Wow. Kalau di kementerian kami salah satu yang paling penting itu Asta Cita keempat, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan itu dilakukan melalui berbagai program, termasuk kami juga mendukung sekali program, salah satu program reaksi cepatnya Pak Presiden, yakni makan bergizi gratis. Di sana kan juga ada selain untuk anak-anak usia sekolah yang dibagikan kepada satuan-satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA. Tapi ada juga bagaimana MBG itu bisa disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita yang terutama di bawah 2 tahun, baduta namanya. Karena kenapa? Di situ ada bagaimana caranya kita bisa mencegah stunting terjadi. Karena stunting itu betul-betul bisa dicegah sangat optimal pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Tidak hanya pada saat bayi sudah lahir, tapi juga sejak dari masa kandungan. Dan itu juga MBG menjadi salah satu program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Dan kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga punya yang namanya data keluarga, data pendataan keluarga. Dan di sana ada keluarga risiko stunting. Sehingga kita lihat nih, keluarga risiko stuntingnya mana saja. Bukan berarti mereka akan jadi stunting ya, tapi mereka beresiko stunting dengan beberapa kriteria-kriteria. Dari sana dilihat mana yang ada ibu hamil, ibu menyusui, dan badutanya. Disitulah kemudian kader-kader kami yang bekerja sama dengan BGN, kami juga sudah MOU yang mengantarkan kepada ibu-ibu menyusui dan ibu hamil. Ibu Wamen tadi kan nyebut bahwa yang dikangenin ini lapangan. Kalau boleh milih, saya tanya satu-satu nih. Mungkin ke Mbak Prita dulu. Milih liputan banjir naik perahu atau disuruh wawancara pejabat yang lagi ngambek? Pilih yang mana? Kadang sekarang bahasanya mungkin tantrum ya. Tantrum seperti apa? Mungkin banyak sekali penjembrengan arti tantrum. Tapi mau pilih yang mana, Mbak Prita? Kalau saya kayak lebih tertantang yang tantrum deh. Yang tantrum. Kenapa? Pengen tahu deh kenapa penyebab tantrumnya gitu, dan paling asik kalau kemudian bisa bikin jadi nggak tantrum lagi. Karena kan suka di brief ya, hati-hati yang ini lagi tantrum. Presenter di brief sedemikian rupa untuk menenangkan. Sama siapa? Hari ini nggak lagi di brief, kita lagi tantrum kan? Tidak tantrum. Lagi tantrum ya. Yang paling penting kita itu. nggak termasuk kategori tantrum kan? Ini menarik, tantrum ini luar biasa. Kami insya Allah tidak stunting. Tidak stunting. Dan tidak tantrum juga. Pemirsa ya, inilah nasib saya sekarang. Lama-lama Anda yang tantrum. Lama-lama Anda yang Lama-lama tantrum. Saya yang tantrum pertanyaan yang nanti. ada di list itu nggak jadi ditanyakan Tidak karena jadi semuanya ditanyakan. sudah materinya banyak dan berubah total. Mau pilih yang mana Ibu Wamen, Mbak Isyana? Tergantung aja sih, tergantung penugasan kita jalan.
jalan aja dikasih banjir jalan, dikasih pejabat tantrum jadi jalan. Karena banyak jurnalis sekarang pilih pengen langsung masuk studio. Nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Karena gimana pun juga orang yang langsung berada di studio tanpa merasakan lapangan langsung, itu feel-nya beda. Feel-nya beda. Cara membacakan beritanya juga beda. Baik. Dan belum tentu kalau misalnya nanti ada yang salah, dia nggak bisa koreksi langsung tuh prompternya. Iya, betul. Saya sama kayak Mbak Isyana, Bu Wamen. Jadi apa yang ditugaskan itu yang dikerjain. Dan saya sepakat. Jadi gini, saya kenapa kurang sepakat ya. Kalau news presenter itu terjemahannya pembaca berita. Padahal present itu membawakan berita. Jadi pekerjaannya bukan membacakan berita, tapi membawakan. Makanya mesti turun ke lapangan. Jadi kami sedang mendukung pimpinan redaksi supaya timnya mau turun ke lapangan. Iya dong. Jangan mau cuma mau masuk studio, nggak beda. Karena misalnya kayak micro expressions ya, ketika kita menyampaikan sesuatu. Kalau kita paham sama enggak, kalau kita misalnya presenter lama udah tahu nih paham apa enggak. Bingung nih. Udah kelihatan nih, dari ekspresi, micro ekspresi udah ketahuan. Dan sebetulnya dengan kita turun ke lapangan, sense kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita tuh makin jalan. Jadi kita cuma lihat gini aja, oh kita tahu nih dia orang lagi bete nih. Oh ini orang jangan kita deketin dulu, tunggu dulu. Makanya jago handle tantrum. Oke, kakak-kakak saya ngerjain krisis, jadi ketika ada krisis gitu jadi penasaran, kenapa nih? Jiwa empati yang tadi juga Mbak Prita sebutkan bahwa tinggi dan terasah di lapangan. Next kita akan challenge semuanya untuk membacakan berita. Ya ampun, masih bisa nggak ya? Masih. Bisa nggak ya? Mbak Teh Tina dulu sama Mbak Prita dulu. Ibu istirahat dulu Ibu Wamen sebentar, abis itu sesi kedua. Terakhir, boleh kita langsung izin tunggu dulu Ibu Wamen, Mbak Prita, Teh Tina, kita beranjak ke Wamen izin ke sana. Meja siaran dulu, jadi penonton dulu ya Mbak. Jadi ini adalah Metro TV, RCTI, TV One. Silakan nih berita satu ini, mengumpulkan semuanya. Mbak Teh Tina sebelah kanan, Mbak Prita sebelah kiri. Jadi nanti akan baca berita di kamera 3. Teh Tina terlebih dahulu dengan membawakan beritanya. Saya challenge untuk setelah itu mengomentari isi beritanya. Setelah itu ditos ke Mbak Prita untuk selanjutnya. Siap. Kita nggak perlu bilang nama program, nggak usah, langsung aja. Berita satu utama spesial. Berita satu utama spesial. Dengan senang. Bu Isyana sedang menilai kami di di sini Bu Isyana. Kayaknya beritanya mengenai Bu Isyana soalnya. Ibu Isyana bagus soalnya. Udah lama nggak ketemu prompter. Kita lagi adjust dulu, tapi gimana? Duduk di sini lebih kangen lagi, lebih membara lagi? Menyesuaikan diri lagi kalau menurut saya. Tapi kan tadi saya sampaikan, salah satu value yang diajarkan kepada kami adaptif. Jadi insya Allah beradaptasi. Baik. Cuman tiris kalau kata tiris ya. Tiris dingin ya pemirsa. Kan dinginnya lagi studio ya. Oke, sudah siap? Teh Tina, silakan di 3, 2, 1, Cam 3 Teh Tina. Selamat malam pemirsa, Anda berjumpa kembali dengan saya Tina Talisa dalam Berita Satu Utama Spesial. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka mengunjungi Pasar Rakyat atau Pasar Bauntung Tabalong, Kalimantan Selatan. Wapres menekankan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung Pasar Rakyat atau Pasar Bauntung Tabalong, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Didampingi Bupati Tabalong, Wapres Gibran menyusuri Blok C Pasar Rakyat untuk berdialog dengan pedagang guna mengetahui kondisi fasilitas, harga barang, serta perihal aktivitas perdagangan yang berlangsung. Selain itu, Wapres juga menyempatkan diri berbelanja dan membagikan paket sembako serta alat tulis kepada masyarakat. Wapres menekankan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi akar rumput yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Wapres berpesan agar pengelolaan pasar terus ditingkatkan agar tetap bersih, aman, dan kompetitif serta mampu menjadi ruang produktif bagi UMKM dan pelaku usaha kecil. Wapres juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pasar sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat. Merupakan kunjungan yang penting bagi masyarakat tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi juga
Indonesia Tengah pada umumnya, karena ini adalah kunjungan bukan pertama kali di wilayah Kalimantan bagi Wakil Presiden, dan ini adalah bagian yang sangat penting, tidak hanya melihat fasilitas dari pasar, tapi bagaimana aktivitasnya, karena ini adalah untuk menunjukkan bagaimana geliat ekonomi dan juga kondisi sosial masyarakat. Itu yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden di Kalimantan Selatan, dan juga saat itu langsung ke Kalimantan Timur. Sekarang saya berpindah ke rekan saya, Prita Laura. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana aktivitas dari Bapak Wakil Presiden, sekarang kita akan melihat bagaimana aktivitas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pertemuan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam lawatan kenegaraannya ke Singapura. Pertemuan tersebut menghasilkan 19 kesepakatan strategis. Dalam konferensi pers bersama, usai melakukan pertemuan Leaders Retreat, Presiden Prabowo mengaku pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura berlangsung cukup produktif. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan 19 kerjasama antara Indonesia dan Singapura di banyak sektor, salah satunya di bidang politik dan keamanan. Kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk mengimplementasikan sepenuhnya kerjasama pertahanan serta percepatan finalisasi teknis wilayah pelatihan militer. Selain itu, kesepakatan juga dicapai dalam mekanisme perjanjian ekstradisi, termasuk pembaruan MOU antara Jaksa Agung kedua negara. Leaders retreat this time I think is very productive and very successful. We had a very productive meeting, 4 eyes, and we produced in this year's retreat 19 deliverables across many sectors of cooperation. In politics and security, we reaffirmed our commitment to fully implement the Defense Cooperation Agreement and finalizing all the technical details for the military training areas. And I hope this will be expedited very fast. We also progress on the extradition treaty mechanism. Luar biasa sekali Tina Talisa dan Prita Laura. Ini karena belum ada yang tepuk tangan di ruangan berita. Silakan tepuk tangan yang hadir. Aku tadi pegangan tangan, kita dingin tangannya. Saya juga ikut tahan nafas melihat keluar biasaan legend-legend kita ini. Legend tapi bukan berarti lama dalam artian luar biasa. Lawas, kita lawas. Kami lawas kok. Tapi yang lawas-lawas itu suka ngangenin emang. Betul. Sekangen ini. Bagaimana kesan-kesannya membaca berita lagi sesuai dengan tempat bertugasnya saat ini? Apakah sudah sesuai apa gimana? Singkat saja. Jadi kayak aku mikir kayak naik sepeda ya. Maksudnya udah lama gak naik sepeda tuh begitu balik tuh langsung setelannya langsung balik lagi gitu ya. Kita ya. Tapi hati-hati setelah setelan balik, Iqbal jangan siaran lagi ya. Biar siap, saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Langsung jomplang gitu. Baik. Silahkan Teh Tina, Mbak Prita kembali kita undang yang satu ini. Iya, Sis Wamen. Silahkan kembali dulu Mbak Prita, terima kasih. Teh Tina, Ibu Wamen, Mbak Isyana, giliran. Kita di Monggo. Ini sendirian tapi ya? Sendirian. Oke. Spesial. Monggo duduk sebelah sini. Di mana nih? Sini? Di sini. Oke. Hati-hati. Yap. Baik. Udah lama nih nggak duduk di kursi yang cukup tinggi kan? Tinggi. Bagaimana duduk di sini lagi setelah berapa tahun terakhir? Waduh, berapa tahun ya? Tunggu, terakhir siaran 10 tahun tuh ya? 10 tahun ya. 10 tahun ya. Oke, sudah siap Mbak Isyana, Ibu Wamen? Oke. Siap. Mari. 3, 2, 1. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji memaparkan sejumlah strategi untuk menyambut bonus demografi di Indonesia. Di antaranya adalah penyediaan lapangan kerja untuk usia produktif. Hal itu disampaikan Wihaji saat memberikan sambutan di peringatan hari ulang tahun ke-15 Generasi Berencana atau Genre di Antara Heritage Center, Jakarta. Wihaji mengatakan saat ini persentase anak muda di Indonesia mencapai 70%. Mereka mesti diarahkan untuk menjadi generasi produktif yang bisa memproduksi sesuatu. Tugas pemerintah adalah memberikan kepastian lapangan kerja untuk anak muda agar tidak menjadi beban demografi. Wihaji juga berpesan kepada para anak muda untuk mempunyai sifat optimisme. Negara akan selalu hadir memberikan solusi kepada warga negaranya. Maka negara mesti hadir, pemerintah mesti hadir. Apa? Memastikan
umur-umur produktif ini harus produksi. Caranya gimana? Kasih ruang, kasih kesempatan, kasih available. Yang diteruskan dengan job. Sehingga terjadi available job. Umurnya produktif. Tapi harapan saya nanti juga produksi. Jangan sampai produktif tapi tidak produksi. Bahasa kasarnya, umurnya 14 tahun sampai 65 tahun. Tapi tidak dikasih ruang untuk available. Tidak dikasih ruang untuk bekerja. Tidak dikasih ruang. Yang satu ini juga layak mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Masih bisa ya berarti ya? Sangat bisa. Lagi-lagi jangan menggeser posisi saya sebelumnya. Tapi kan seperti tadi kan, kalau kita nggak di lapangan, kita nggak baca dulu beritanya seperti apa, pasti akan kesulitan. Karena tadi prompternya naik turun kan? Naik turun dan saya deg-degan yang nge-scroll adalah merasa saya siap dimarahi oleh presenternya kalau saya jadi yang ngedein prompter. Terima kasih Mbak Isyana, Ibu Wamen, monggo. Kita ngobrol kembali lagi. Bagaimana akhirnya setelah merasakan gini, kalau diberikan kesempatan untuk membawakan program bersama, kira-kira apa? Program apa tentang politika, atau frekuensi publika, atau warga jurnaliska, atau apa? Mbak Prita, kira-kira. Janjian dulu boleh. Pencapaian kinerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu kami bertiga itu betul. Oke, langsung cocok semua. Langsung cocok semua. Tapi saya yang masih gemeter nih. Siapa yang baca berita, siapa yang gemeter. Ini pertanyaan berikutnya adalah saya salting deh. Siapa yang ngasih jalan, siapa yang grogi. Saya terkesima. Dulu saya melihat beliau-beliau ini di jangan usah bilang pada saat saya kalau mesti nyebut umur, kamu minta dibully sama dia. Saat saya memulai bekerja, jadi kita masih dekat ya umurnya ya. Bagaimana ini nasihat deh kepada jurnalis muda dengan tadi harus ke lapangan, banyak yang pengen caranya instan. Bagaimana juga ini proses pembelajaran bisa menempati posisi-posisi yang luar biasa sekarang, kakak-kakakku. Apa yang ingin disampaikan kepada para jurnalis muda? Mbak Prita dulu deh. Jadi teman-teman jurnalis muda, ketika kita menjadi jurnalis adalah suatu profesi yang sangat kaya. Akan sangat kaya manfaatnya juga bagi kita jika kita benar-benar melakukan dengan semaksimal mungkin. Kita ke lapangan, kemudian kita belajar berbagai topik itu kita pelajari, kemudian beradaptasi dengan berbagai narasumber, melatih daya kritis, kemudian melatih juga logika berpikir. Hal itu bisa kita lakukan jika kemudian kita benar-benar memaksimalkan diri pada proses menjadi jurnalis itu. Wow. Dan selalu ada kesempatan buat kita sebenarnya untuk ya udah gini-gini aja juga udah dapat gaji lah, udahlah gitu ya gitu. Tapi percayalah itu adalah suatu hari akan menyesal karena kok kalian bisa sampai situ ya, kok kita enggak ya gitu. Karena sebenarnya ada skill yang dilewatkan untuk dilatih pada saat menjadi jurnalis. Jangan sampai keluar dalam kata-kata lumah enak. Ya. Iya. Karena perjuangan dan usaha pasti berbeda standarnya. Iya, betul. Teh Tina. Saya tuh selalu sepakat ya di profesi apapun itu butuh dua hal gitu, passion sama contribution. Jadi kalau kita kerja kita harus cukup punya passion di bidang tersebut. Background saya kedokteran gigi, itu kalau Bu Isyana HI, Mbak Lulu hukum ya. Jadi kami semua nggak ada backgroundnya komunikasi. Dan menurut saya modal paling utama adalah pertama kita punya passion, yang kedua kita sadar kita mesti pengen punya kontribusi. Dan kontribusi itu beda-beda. Di pemerintah Bu Wamen sekarang kontribusinya ada PR dari Pak Presiden, saya, Mbak Prita. Tapi sebetulnya sebagai jurnalis kita tuh sangat punya ruang berkontribusi kepada publik, memberikan informasi yang tepat, yang mencerdaskan. Itu menurut saya adalah sebuah kehormatan yang besar. Nah, untuk bisa passionnya oke, kontribusinya baik, menurut saya adalah nikmati proses. Jadi kita tuh jangan sibuk mencapai target tanpa tidak menikmati proses. Nikmati prosesnya, dan proses itu berdarah-darah, belajar, ketemu narsum, dan dijamin kaya. Saya ingat banget waktu awal masuk Trans TV, ada senior yang bilang, jadi jurnalis kita itu dijamin kaya. Kaya dua hal, kaya ilmu, kaya jaringan. Kaya ilmu, kaya jaringan. Nah. Mbak Isyana, Ibu Wamen, anak HI saya sama. Berarti kita mungkin jalur petnya agak mirip mungkin nanti ya. Agak mirip ya. Agak mirip. Bisa menjadi inspirasi. Bisa menjadi inspirasi, karena berita satu bersatu menginspirasi. Pesan. Semesta, jangan Semesta. Di studio semesta. Di studio semesta namanya. Oke. Pesan Anda. Yang jelas begini, kalau menjadi jurnalis, nikmati prosesnya. Karena apa yang sedang dilakukan saat ini, baik itu di lapangan, di studio,
wawancara narasumber. Tadi kan sudah dibilang kaya akan ilmu dan kaya akan jaringan. Tapi juga yang paling penting kaya akan pengalaman. Menjadi jurnalis itu kita bisa menyaksikan banyak dan menjadi bagian dari banyak momen-momen peristiwa penting yang terjadi di dunia ini. Dan itu menjadi bekal nantinya kita bersikap pada saat apapun nanti yang akan jadi profesi kita. Entah itu masih berada di dunia jurnalistik atau pindah ke profesi yang lain. Tapi dengan menjadi jurnalis, kita turun ke lapangan, kita melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan, kita kadang-kadang masuk ke istana, kadang-kadang kemudian masuk ke Bantar Gebang cari sampah. Itu bisa kita lakukan kapan saja. Satu hari kita bisa ada di tempat sampah yang baunya tentunya luar biasa ya. Tapi pada saat kemudian hari, besoknya kita bisa ada di istana bertemu dengan presiden, menteri, dan lain sebagainya. Itu semua membuat kita bisa menempatkan diri dimanapun situasi kita berada. Dan kita mengakses situasi kita di sekitar kita tuh jadi lebih cepat. Termasuk kita melihat karakter-karakter masing-masing orang, bagaimana kita harus menyikapi situasi tertentu, bersikap kepada orang tertentu. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Jangan hanya sekedar, oh saya maunya duduk di studio saja. Justru duduk di studio itu ya mungkin ada pengalaman-pengalaman lain ya, tapi kekayaan untuk mengetahui situasi dan kondisi real itu belum tentu akan didapatkan di studio saja. Kayak ilmu, kayak jaringan, kayak pengalaman. Luar biasa. Boleh aku pengen tepuk tangan dulu semuanya yang di sini. Saya mau closing, saya izin nanti ketika saya bilang saya Iqbal Suwita Miharja, Isyana Bagus Oka, Tina Talisa, Prita Laura. Izin ya sebutkan nama-nama yang sangat menempel di benak saya ini. Disandingkan sama Iqbal Suwita Miharja. Tolong diingat juga Iqbal Suwita Miharja. Baik, kita closing dulu ya. Pemirsa, seru sekali kejutan-kejutan hari ini. Tentu kehadiran Tina Talisa, Prita Laura, serta Isyana Bagus Oka memeriahkan Berita Satu Utama spesial hari ini. Sayangnya kita harus menyudahi jumpa kita di program Berita Satu Utama spesial hari ini. Saya Iqbal Suwita Miharja. Saya Isyana Bagus Oka. Saya Tina Talisa. Dan saya Prita Laura. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita Satu bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wow.